Every year as a church, we pray and fast at the start of the year and mid-year because we want to know God more, go deeper in the Word, and be in faith for what He will do in and through us. When we fast, we declare that we want God more than food by denying ourselves for a time. Remember, pray about the kind of fast you will undertake and commit to it ahead of time. Do not decide on a day-to-day basis. Ask God for grace. Together, let's know God more and hear from Him during our prayer and fasting. Selamat datang Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, serta Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Every Nation Jogja tanggal 5 Juli 2020. Kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah kita terus berbahagia dan kita terus bersyukur, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 17. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua di tempat ini, Tuhan. Setelah lagi kami akan memulai ibadah online, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, Tuhan. Kami akan memuji, menyembah nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Come on, church, as we sing to this song, let's start the day with a bang. We sing My God from Victory Worship. Here we go. Time to talk. We cry out, blessed be your name. We cry out, blessed be your name. Blessed be your name. Lord, you are worthy of all praise. Lord, you are worthy of all praise. Worthy of all praise. Lift our hands. Lift our hands and raise our voices. All the earth will hear rejoicing when your people sing. Blessed be your name, my God, you alone are truly great. Your words will never ever break. Your plans will deviate from the promises you made. I'll never ever be the same. Your blood has washed away the shame. You took away my pain, and your love will remain. Blessed be your name. On church from the top. We cry out, blessed be your name. Blessed be your name.
away the shame. You took away my pain. Your love and your love will remain. Wherever you are, shout the Lord. Wherever you are, give thanks to the Lord. Come on, let's sing. God, you are so worthy. God, you are so holy. God, you are so holy. God, you are so worthy. God, you are so holy. Let's proclaim it. God, you are so worthy. God, you are so holy. One more time. God, you are so worthy. God, you are so holy. My God, you alone are truly great. Your words will never ever break. Your plans will deviate from the promises you made. I will never ever be the same. Your word has washed away the shame. You took away my pain, and your love will remain. Your love will remain. Your love will remain. Blessed be your name. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
thousand generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and your children. May His favor be upon you, and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, your weeping, your rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you, and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. You are for us all. We'll lift you up, we'll lift you up, we'll lift you up. Selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan. Saya Linalti Okobus, saya salah satu pemimpin life group atau kelompok sel di Gereja Every Nation Jogja. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bagian dari menghormati Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Saya akan mendorong dari kitab Ibrani pasal 6 ayat ke-11 dan 12 yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Penulis Ibrani di sini mendorong jemaat Tuhan untuk terus bersemangat sampai akhir, supaya nantinya mereka dapat menerima apa yang diharap-harapkan. Mereka terus diingatkan untuk tidak menjadi malas, melainkan hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah karena percaya kepada Tuhan dan menunggu dengan sabar. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu hal yang sama dalam berjalan bersama Tuhan, baik pada masa senang maupun pada masa krisis. Kita dipanggil untuk tetap percaya. Dunia mencintai kemapanan. Banyak penasihat keuangan yang mengajarkan cara berinvestasi supaya tidak perlu khawatir tentang hari tua. Membuat perencanaan itu baik, tetapi terkadang kita ada dalam situasi yang sulit untuk membuat perencanaan. Situasi dapat berubah, tetapi Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan mau kita tetap percaya
langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Pada masa awal krisis ini, pasti banyak yang mengalami kebingungan, ketakutan, atau kegalauan, yang adalah wajar saja. Saya adalah petugas kesehatan, hampir setiap hari saya harus ke rumah sakit. Pernah juga saya bertanya-tanya, apakah saya akan selamat melalui masa wabah ini? Apapun yang terjadi, jiwa saya akan baik-baik saja bersama Tuhan. Itu iman saya. Ketika gaji dipotong banyak, atau bahkan kehilangan mata pencaharian, orang akan bertanya-tanya, bagaimana biaya hidup akan tercukupi? Bagaimana tentang masa depan? Bahkan, dapat saja kita jatuh. Akan tetapi, pastikanlah kita bangkit lagi. Dengan kita kembali ke firman Tuhan, kita kembali memegang janji-janji Tuhan. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi. Kita mau belajar untuk terus tetap percaya dan bersabar menghadapi semua. Karena firman Tuhan mengatakan, pada waktunya kita akan mendapatkan apa yang kita nanti-nantikan. Di ujung pengharapannya, sambil meratap, Nabi Yeremia sadar akan satu hal, dan ia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, sambil ia menantikan pemulihan atas Israel. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ada rahmat Tuhan, ada anugerah baru, setiap pagi, setiap hari. Mari kita terus percaya, terus setia, termasuk dalam memberi, membawa perpuluhan dan persembahan kita sepadan dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita terus percaya dan setia, karena pada waktunya kita pasti menuai. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, kita akan memulai minggu pertama pada bulan Juli tahun 2020 dengan mengambil perjamuan kudus. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman 1 Korintus 11:23-28. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Yang pertama, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, seperti Nats tadi mengatakan, kita memperingati kematian Tuhan. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia berkata sudah selesai. Demikian juga pergumulan kita, rasa bersalah kita, penduduhan kita bahwa kita berdosa, tidak benar, sudah selesai. Dia sudah menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya dengan darahnya. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan juga setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita memperingati bukan hanya kematiannya tetapi juga kedatangannya kedua kali. Kita harus mengerti Bapak Ibu, selagi kita hidup, kita tahu bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Dan sementara kita menantikan kedatangannya, hidup ini adalah untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Yang ketiga, dikatakan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita harus menguji diri kita terlebih dahulu, agar kita dilayakkan mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengambil perjamuan kudus.
Kami berdoa agar Tuhan menguduskan roti dan anggur ini sebagai lambang dan pengingat kami kepada tubuh dan darah Tuhan. Biarlah dengan perjamuan kudus ini kami mengingat akan kematian-Mu, Tuhanku, dan pengorbanan Tuhan untuk kami, sehingga dosa kami diampuni dan kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami. Kami perlu anugerah-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi saksi Kristus sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mengambil perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor John Kulit. Pastor John Kulit menikah dengan Rosalind Munardi dan memiliki putri yang bernama Audrey. Beliau lulus dari Hotel Management Universitas di Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat, dan beliau sudah melayani sebagai full-timer di Gereja Every Nation Jakarta sejak dari tahun 2014. Saat ini, Pastor John Kulit bertanggung jawab sebagai Office Admin dan Worship Service Pastor. Pastor John Kulit dan keluarga tinggal di Jakarta. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara akan diberkati melalui pelayanan firman yang dibawakan oleh Pastor John Kulit pada hari ini. Selamat pagi, Jemaat Every Nation Jogja. Perkenalkan, nama saya Pastor John Kulit dari Every Nation Jakarta. Saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jimmy dan Ibu Yanti yang memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya hari ini hendak membicarakan dari Daniel 2 ayat 46 hingga dengan 49. Dan saya berikan judul Sukses. Saya rasa di tahun 2020 ini kita mungkin masih menanyakan apakah tahun 2020 ini menjadi satu tahun yang terjadi kesuksesan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita hari ini belajar dari kehidupan seorang anak muda. Seorang anak yang masih begitu muda, berada di dalam satu kondisi yang begitu tidak menyenangkan, tidak kondusif, di dalam menghadapi begitu banyak bencana dalam kehidupannya. Tetapi dia mengalami, ketika dia mengikuti Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan menuntun dia kepada keberhasilan dalam kehidupannya. Dan hari ini, mari kita sama-sama belajar dari kehidupan Daniel. Tetapi sebelum saya memulai masuk ke dalam firman Tuhan, saya hendak bertanya kepada saudara, apa sih sebenarnya definisi dari sukses bagi kehidupan saudara sendiri? Ada orang yang mengatakan sukses itu ketika kita lepas dari dosa. Ada yang mengatakan sukses itu ketika kita tercukupi dalam segala hal. Ada yang ketika mencapai target mungkin, menjadi nomor 1, atau kita mendapatkan pasangan hidup. Tetapi menurut kamus dikatakan bahwa sukses, definisi daripada sukses adalah pencapaian sebuah tujuan. Jadi untuk kita benar-benar mengerti tentang kesuksesan kita, apakah kita mencapainya atau tidak, satu hal yang perlu kita pastikan adalah tujuannya. Kita harus pastikan tujuannya tepat, tujuannya jelas, tujuannya benar. Tidak ada sebuah cerita tentang seorang penembak Amerika bernama Matt Emmons di dalam Olimpiade 2004. Pada saat itu dia sedang mendominasi pertandingan. Dia hanya membutuhkan satu tembakan dengan nilai paling minimum agar dia berhasil memenangkan emas pada saat itu. Dan kemudian di dalam tembakannya yang terakhir, yang hanya memerlukan nilai minimum, Matt Emmons menembak dan tembakannya tepat di target. Tembakannya tepat di target, tetapi targetnya tidak tepat. Sasarannya tidak tepat, saudara. Dia harusnya menembak di target A, dia ternyata menembak di target B, sehingga dia gagal meraih medali emas di Olimpiade 2004. Oleh karena itu penting untuk kita menembak bukan hanya secara tepat, tapi di target yang tepat. D.L. Moody mengatakan bahwa our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that does not really matter.
ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi berhasil dalam sesuatu hal yang tidak penting. Nah, hati-hati saudara tentang apa yang akan kita capai, karena kita mungkin menganggapnya sebagai satu keberhasilan, tetapi ternyata apa yang kita capai tidaklah penting. Mungkin anak muda kita berpikir keberhasilan kalau kita more viewers, more likes, more followers. Tetapi ternyata itu bukan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Daniel 2 ayat 46. Di sini dikatakan, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Background cerita ini, saudara, Nebukadnezar pada saat itu bermimpi. Dan dia meminta orang untuk mengungkapkan apa mimpinya dan juga arti daripada mimpinya. Tentunya pada saat itu tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya karena itu mustahil. Tapi Daniel, dia tampil ke depan, mengungkapkan, menyingkapkan isi mimpi daripada Nebukadnezar dan juga mengartikannya. Nah, kita lihat di sini bahwa Daniel, kemudian kita lihat di sini bagaimana Daniel berhasil mengungkapkannya, dan inilah respon daripada Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar sujud dikatakan dan menyembah Daniel. Bayangkan, Nebukadnezar pada saat itu adalah seorang raja yang begitu berkuasa, memiliki kekuatan yang begitu besar. Saudara, pada saat itu dia adalah raja yang paling berkuasa. Tidak ada raja yang seperti Nebukadnezar pada saat itu. Tapi dia sujud, menyembah kepada seseorang, anak muda, yang masih umurnya mungkin belasan tahun, 18 hingga 22 tahun pada saat itu. Tidak punya gelar jenderal, tidak punya tentara. Nebukadnezar sujud menyembah kepada Daniel. Bagaimana bisa seorang raja yang begitu berkuasa sujud menyembah di hadapan seorang anak muda? Kita lihat mungkin ini sebagai awal karir keberhasilan daripada Daniel. Tapi mari kita lihat siapa yang bekerja di balik ini semuanya. Di dalam Daniel 2:47 dikatakan, Raja berkata kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nebukadnezar menyatakan bahwa Allah daripada Daniel mengatasi Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lebih tinggi daripada Allahnya Daniel. Allahnya Daniel berkuasa juga atas segala raja. Artinya Allahnya Daniel berkuasa atas Nebukadnezar. Bayangkan saudara, Nebukadnezar pada saat itu tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang berperan besar atas keberhasilan daripada Daniel. Dan pada saat itu, Raja Nebukadnezar baru saja mengalahkan Israel. Dan kalau dia baru mengalahkan Israel, dia pasti menganggap rendah, menganggap enteng Tuhan daripada Raja Israel. Tapi kehidupan Daniel membuat Raja Nebukadnezar memuliakan Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan menuntun Daniel hingga Raja Nebukadnezar menyembah kepadanya. Bahwa Tuhan membawa Daniel keluar dari Yerusalem ke Babel. Tuhan memilih Nebukadnezar. Tuhan yang menaruh mimpi tersebut. Tuhan yang membuat Raja Nebukadnezar meminta hal-hal yang mustahil untuk diungkapkan oleh orang-orang istana. Titik awal kesuksesan Daniel dimulai dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan bagi Daniel. Kita lihat di situ, Daniel dibawa keluar dari Yerusalem, dipisahkan dari orang tuanya, dibawa keluar dari kampung halamannya, kemudian masuk ke dalam sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini, Tuhan menggunakan Daniel untuk rencana Allah. Poin pertama saya, sukses sesungguhnya adalah tentang tujuan Allah. Success is surely about God's plan. Tadi di awal saya katakan sukses adalah tentang mencapai sebuah tujuan. Tujuan siapa yang kita capai? Tujuan kita sendiri pribadi atau tujuan Tuhan yang kita capai dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita seperti Matt Emmons, menembak seolah-olah tepat sasaran tapi ternyata sasarannya salah. Jangan sampai kita seperti apa yang D.L. Moody katakan, kita berhasil tapi kita berhasil dalam hal-hal yang tidak penting. Cerita ini yang paling utama bukanlah mengenai keberhasilan daripada Daniel, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memakai Daniel, membawa Daniel ke Babel
untuk membuat Nebukadnezar memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan pada saat itu. Maka dari itu penting untuk kita semua di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami ini untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Penting bagi kita untuk meminta bimbingan Tuhan di dalam masa-masa yang kita lewati saat ini. Amsal 29 ayat 18 mengatakan bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Atau dalam terjemahan lain dikatakan menjadi bangsa yang binasa. Oleh karena ini penting saudara kita memiliki bimbingan yang dari Tuhan. Agar hidup kita tidak menjadi kacau. Agar hidup kita tidak menjadi binasa. Ketika Great Depression terjadi, ada begitu banyak orang menghabisi nyawanya sendiri. Mereka bunuh diri karena mereka putus asa. Mereka pikir inilah akhir dari kehidupan mereka. Karena mereka tidak meminta bimbingan daripada Tuhan. Mereka tidak mengerti kehendak Allah. Pada saat-saat pandemi seperti ini, mudah untuk kita juga hidup kita menjadi kacau ketika situasi menjadi begitu sulit. Oleh karena itu, inilah momen-momen penting untuk kita mengerti, meminta bimbingan daripada Tuhan. Agar kita juga bisa tahu di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kita tahu bahwa Tuhan masih turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan masih bekerja saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah tidak tinggal diam. Tapi Tuhan masih turut bekerja dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Daniel. Walaupun dia dijauhkan daripada kampung halamannya, dari orang tuanya. Dia ini tadinya seorang bangsawan, kemudian kehilangan privilege-nya. Tapi Tuhan turut bekerja di balik itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Daniel. George W. Truett mengatakan, there is no failures in God's will. Tidak ada kegagalan ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan. Tidak ada sukses. There is no success outside of God's will. Tidak ada sukses di luar kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, agar kita dalam kehidupan kita selalu mengalami keberhasilan yang daripada Tuhan. Mari kita teruskan, kita lihat Daniel 2 ayat ke-47. Dikatakan di sini, di bawahnya dikatakan, sebab engkau, Daniel, telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Daniel sanggup menyingkapkan semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Nah, dibutuhkan keberanian untuk mengungkapkan mimpi dan arti mimpi Raja Nebukadnezar. Karena bila saudara tahu, di dalam mimpi tersebut, dinyatakan bahwa kerajaan Babel akan hancur dan digantikan dengan kerajaan lain. Bayangkan saudara, kalau saudara harus mengatakan itu kepada seorang raja, saudara pasti takut raja itu akan marah. Tetapi Daniel dengan berani, tanpa ketakutan, dia mengungkapkan semuanya yang Tuhan nyatakan kepada Daniel. Dibutuhkan komitmen untuk konsisten hidup, taat, dan menghormati Tuhan. Poin kedua saya, kesuksesan adalah tentang komitmen untuk secara konsisten kita untuk menghormati Allah. Success is about consistent commitment to continue to honor God. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana Paulus memiliki komitmen untuk dalam kehidupannya untuk secara konsisten menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Paulus, we make it our goal to please Him. We make it our goal to please Him. Mari ini juga menjadi goal kita, tujuan kita setiap hari dalam kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Saya ingin kita melihat seorang yang bernama John Wooden, seorang pelatih daripada Universitas UCLA. Prestasinya adalah 10 kali juara NCAA basketball dalam 12 tahun. Dalam 12 tahun dia menang 10 kali. 7 kali juara berturut-turut dari 1967 sampai dengan 1973, saudara. Di dalam NCAA turnamen ini susah untuk bisa menang secara berturut-turut. Tapi John Wooden bisa menang
7 kali berturut-turut. Kemudian 88 kali menang pertandingan secara berturut-turut. Memiliki rekor 30-0 dalam 2 musim, saudara. Prestasi yang begitu menakjubkan. Tapi apa yang ada di balik prestasi daripada seorang John Wooden? Dia memiliki creed atau pedoman to live by, untuk dihidupi. Ini 3 daripada hal yang dia hidupi setiap harinya. Yang pertama, dia katakan, make each day your masterpiece. Buatlah setiap harimu mahakaryamu. Wow, saudara. Dan kemudian yang dia katakan kedua adalah drink deeply from good books, especially the Bible. Bacalah, minumlah dari buku-buku yang baik, terutama Alkitab. Inilah komitmen yang dilakukan secara konsisten oleh John Wooden untuk minum dari buku-buku yang bagus, terutama Alkitab. Kemudian berdoa meminta tuntunan dan menghitung, mengucap syukur untuk berkat-Mu, dikatakan setiap hari. Ini komitmen, konsisten. Setiap hari dia baca buku, setiap hari dia mengucap syukur, setiap hari dia menghitung berkat Tuhan, setiap hari dia pastikan setiap harinya adalah mahakarya. Kehidupan seperti inilah John Wooden mengambil komitmen yang konsisten untuk terus-menerus menghormati Tuhan. Dan hal yang sama dilakukan oleh Daniel. Kita tahu Daniel dalam kehidupannya, walaupun dia melewati masa-masa yang sulit, dia tidak pernah mau untuk tidak menghormati Tuhannya. Kita tahu ketika dia berikutnya dia diminta untuk tidak berdoa kepada Tuhannya, dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Mari kita lanjutkan dengan Daniel 2 ayat 48. Dikatakan, lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah Daniel dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnyalah Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Daniel diberikan kekuasaan oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Tapi tahukah saudara bahwa awal kenapa Daniel ingin mengungkapkan, menyingkapkan isi dan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar bukanlah untuk mendapatkan jabatan. Tetapi Daniel melakukan ini semuanya demi menyelamatkan orang-orang yang pada saat itu hendak dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Daniel tidak mencari kekayaan, kekuasaan, tapi Daniel hanya ingin menolong orang-orang yang nyawanya terancam pada saat itu. Kemudian kita lihat di dalam ayat 49. Atas permintaan Daniel, Daniel sendiri yang meminta kepada raja. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel, dia menyerahkan kekuasaan yang diserahkan oleh raja tersebut. Bukannya dia nikmati sendiri, tapi dia berikan bahkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saya berpikir pada saat itu yang bekerja keras itu Daniel. Di dalam cerita yang kita baca, Daniel yang berdoa, Daniel yang menghadap Nebukadnezar, Daniel yang menyingkapkan isi dan arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego perannya apa? Hanya bantu berdoa saja, saudara. Tapi Daniel tidak melupakan jasa daripada teman-temannya. Daniel tidak menikmati kesuksesannya untuk dirinya sendiri. Daniel tahu bahwa keberadaannya untuk memberikan makna bagi orang lain. Poin ketiga saya, sukses is about essential life. Kesuksesan adalah mengenai kehidupan yang bermakna. John Maxwell mengatakan bahwa orang yang sukses belum tentu signifikan hidupnya. Tetapi orang yang hidupnya signifikan pasti adalah orang yang sukses. Kehidupan Daniel bukan saja sekedar sukses, tapi dia signifikan. Keberadaan Daniel di Babel selama 70 tahun membawakan makna yang signifikan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kerajaan Babel dan Persia. Sebagai penasehat bagi 4 raja ke depan, itulah Daniel di dalam kerajaan Babel dan Persia. Daniel mengambil peran di dalam kehidupan Raja Koresi. Karena Raja Koresi ini adalah raja yang kemudian mengirimkan kembali bangsa Israel dari Babel kembali ke Yerusalem. Makna kehadiran Daniel di Babel bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan Tuhan kepada negara yang tidak mengenal Tuhan,
tetapi untuk mempersiapkan kembalinya bangsa Israel dari Babel, dari Persia, kembali ke Yerusalem. Esther 4 ayat ke-14, kita tahu firman ini dikatakan, Mordekai mengatakan ini kepada Esther, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti yang ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya hendak mengatakan hal yang sama kepada saudara. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, saudara ada di dunia ini pada saat ini. Di saat di tengah-tengah masa yang pandemi ini, saudara ada. Tuhan memiliki maksud, tujuan, keberadaan saudara di dunia ini pada saat ini. Sama seperti Esther, sama seperti Daniel, sama seperti Yusuf. Keberadaan mereka memiliki makna yang penting. Esther pada saat itu di kerajaan Persia, Daniel di kerajaan Babel dan Persia, Yusuf di kerajaan Mesir pada saat itu. Saudara dan saya juga punya makna yang penting di tengah-tengah situasi sulit pandemi saat ini. Saya hendak mengatakan bahwa setiap kita ini adalah kandidat terbaik yang Tuhan pilih untuk menyelesaikan, melakukan, dan menjalankan misi yang daripada Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun status ekonomi kita, Tuhan tetap menginginkan kita untuk memiliki kehidupan yang signifikan. Daniel seorang tawanan perang, anak muda, bisa memiliki bawa impact yang signifikan di dalam kerajaan Babel. Yusuf seorang budak juga bisa melakukan hal yang sama. Saudara mungkin dimanapun saudara, tidak peduli posisi saudara, tinggi, rendah, saudara bisa membawa makna bagi orang-orang sekitar Anda. Tahukah saudara sebuah benih? Benih itu kecil saudara. Tapi benih bila ditanamkan, kemudian bertumbuh menjadi sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu kemudian mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, dan menjadi buah. Dan buah itu menghasilkan benih-benih yang lain, saudara. Dan benih yang lain ini kemudian ditaburkan kembali, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang lebih banyak lagi, menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, menghasilkan benih yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya dari sebuah benih dapat menghasilkan sebuah hutan, saudara. Dari sebuah benih, seperti kehidupan saudara, satu orang, tapi bisa membawa dampak masa depan yang begitu besar di dunia ini, saudara. Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Dan tujuannya adalah tujuan yang signifikan. Kalau saya recap kembali tentang sukses. Sukses, SU-nya adalah surely. Sesungguhnya, it is about God's will. Sesungguhnya adalah tentang kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Kemudian, sisi daripada sukses adalah consistent commitment untuk menghormati Tuhan. Kemudian ISS daripada sukses adalah essential life. Kesuksesan kita adalah untuk memiliki kehidupan yang bermakna. Di dalam Markus 8 ayat 36, Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ini lagi, jangan sampai kita memperoleh seluruh dunia, target yang salah, tapi kehilangan hal yang penting yaitu nyawanya. Ada banyak orang meninggalkan integritasnya demi sebuah kesuksesan. Ada orang meninggalkan keluarganya demi kesuksesan. Ada orang meninggalkan Tuhannya demi kesuksesan. Ada orang yang kehilangan identitasnya demi kesuksesan dan kepopuleran. Tuhan mengatakan di dalam Matius 19:21, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sukses dalam kehidupanmu, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mengingatkan sekali lagi, jangan mengejar harta yang tidak penting. Bahkan Yesus mengatakan, juallah semua kesuksesan pribadimu karena itu tidak penting. Dan kejarlah hal yang penting, yaitu datang kepada Tuhan dan mengikuti Yesus. Hari ini saudara, mungkin saudara berpikir bahwa hidup saya tidak sukses. Karena saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan hal-hal yang selama ini saudara pikir adalah kesuksesan. Tapi mungkin pandemi ini, Tuhan ingin mengingatkan saudara untuk mengejar hal yang lebih penting. Yaitu saudara mengejar Tuhan. Kembali untuk mengejar Tuhan. Mengikuti Tuhan.
datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, ikutlah Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan beroleh harta yang di surga. Bila saudara hari ini sudah jauh dari Tuhan, mungkin kisah Daniel hari ini mengingatkan kepada saudara, kembali kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah lama mengejar hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak penting. Tapi biarlah hari ini saya hendak berbicara kepada saudara. Kejarlah hal yang penting. Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak enak ini, kalau saudara mengejar Tuhan, Tuhan masih mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mujizat. Saya mendengar di tengah pandemi ini, ada orang yang berhasil menjual rumahnya setelah bertahun-tahun mencoba. Di tengah-tengah pandemi rumahnya terjual. Ada orang yang di tengah-tengah pandemi ini bertobat, saudara. Ada orang yang di tengah-tengah pandemi ini keluarganya dipulihkan. Saya percaya ada kebaikan yang tetap Tuhan lakukan dan ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Bila saudara ingin kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui kehidupan Daniel kami diingatkan kembali bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah di dalam Engkau. Adalah tentang menjalankan tujuanmu. Adalah tentang menghormati Engkau. Dan tentang menjalani kehidupan yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati jemaat-Mu di Every Nation Jogja pada saat ini. Tuntun mereka, bimbing mereka Tuhan di masa-masa yang susah ini. Tapi kami percaya Engkau sedang bekerja untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkati mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini saudara. Saya percaya ini memberkati saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Pastor John Kulit bagi kami semua, khususnya di Every Nation Jogja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semuanya diberkati melalui pelayanan beliau. Dan kami juga berterima kasih kepada Pastor John Kulit dan tim di balik recording khotbah beliau tadi. Kami doakan pelayanan Pastor John Kulit, keluarga, dan pelayanan semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 2 pengumuman yang penting. Yang pertama adalah rangkaian doa Pekan Doa Puasa dan Konsekrasi Tengah Tahun dari tanggal 8 sampai 10 Juli tahun 2020. Setiap tahunnya kita mendedikasikan pekan pertama di bulan Januari dan pertengahan tahun di bulan Juli untuk berdoa, berpuasa, dan konsekrasi. Pada tanggal 8 sampai 10 Juli, kita akan bersama-sama sebagai sebuah gereja, kita akan mencari Allah dan bertekun dalam doa, serta meminta pertolongannya untuk memulihkan negeri kita. Kita telah mendeklarasikan tahun 2020 sebagai tahun anugerahnya yang menakjubkan atau Amazing Grace. Dan kita terus mempercayai hal ini di tengah-tengah pandemi yang masih sedang kita hadapi. Oleh karena keterbatasan dalam situasi seperti saat ini, buku renungan penuntun puasa tidak akan kami cetak, tetapi kita akan memberikan kemudahan untuk dapat diakses secara online melalui sosial media Instagram dan Facebook Every Nation Jogja. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk mengikuti pertemuan doa online melalui aplikasi Zoom pada tanggal 8, 9, dan 10 Juli. Jadi ada 3 hari, Pekan Doa Puasa dan Konsekrasi 8, 9, 10 Juli, yang pada setiap sore atau malam hari kita akan berdoa bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam doa puasa melalui aplikasi Zoom pada tanggal 8, 9, dan 10 Juli. Dan pada tanggal 11 Juli atau hari Sabtunya, kami juga mengajak setiap jemaat untuk mengikuti perayaan khusus setelah masa doa dan puasa berakhir yang akan diselenggarakan secara online. Jadi kita akan ada semacam konser doa nasional, Every Nation Nasional, melalui Zoom juga, tetapi dipancarkan juga melalui kanal YouTube
Every Nation Indonesia pada Sabtu 11 Juli 2020 jam 5 waktu Indonesia Barat. Marilah kita tetap percaya bahwa anugerah Allah yang menakjubkan sanggup untuk mengubahkan setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan bangsa kita. Kita tak bersemangat untuk mengalami Allah dan anugerahnya yang menakjubkan atau amazing grace di saat kita berdoa dan berpuasa bersama sebagai suatu gereja. Pengumuman kedua yang tidak kalah penting adalah Leadership 113. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, terutama para pemimpin life group atau kelompok sel berserta dengan internnya untuk mengikuti kelas pelatihan Leadership 113 bagi pemimpin dan calon pemimpin gereja di dalam kecakapan dasar pelayanan. Kelas perdana akan dimulai pada tanggal 12 September tahun 2020 dan batas pendaftaran sampai 31 Juli tahun 2020. Apa sih kelas Leadership 113? Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28:19-20 adalah perintah yang tidak bisa ditunda untuk dilakukan. Kita diutus untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dan langkah penting yang harus kita ambil saat ini adalah dengan melipat gandakan diri kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan melayani secara efektif. Leadership 113 adalah tahapan lanjut dalam proses pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk melatih para pemimpin kita agar lebih efektif dalam pelayanan mereka, sekaligus untuk mempersiapkan para pelayan sepenuh waktu generasi berikutnya. Leadership 113 akan memperlengkapi setiap pemimpin dengan kecakapan dasar kepemimpinan yang mencakup prinsip dan penerapan praktis tentang pemuritan, kepemimpinan, penginjilan, kehidupan Kristen, dan studi Alkitab. Leadership 113 diperuntukkan bagi para pemimpin life group atau kelompok sel dan internnya dan yang lagi dilatih, yang telah menyelesaikan atau sedang menjalani proses pemuritan 4M. 4M adalah track pemuritan Every Nation. M pertama melibatkan diri, M kedua meneguhkan, M ketiga memperlengkapi, dan M keempat memperdayakan. Program pengajaran Leadership 113 akan berlangsung selama kurang lebih 18 bulan, dibagi dalam 2 semester. Semester pertama akan dimulai pada 12 September tahun 2020 dan dirancang selesai pada bulan Mei 2021. Semester kedua akan dimulai sekitar bulan Juni 2021 dan dirancang selesai bulan Maret 2022. Nah, kelas Leadership 113 angkatan pertama akan dilaksanakan secara daring dengan peserta yang berasal dari seluruh gereja lokal Every Nation di Indonesia. Biaya pendaftarannya per semester adalah Rp300.000 untuk setiap peserta, dan peserta akan mendapatkan buku penuntun untuk dipergunakan sepanjang semester. Kelas daring akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, jam 9 sampai 12 WIB, terdiri dari 3 sesi, 2 kali dalam sebulan dengan menggunakan platform Zoom untuk diskusi, aktivitas quiz, dan platform YouTube untuk video
teaching atau video pengajarannya. Pendaftaran peserta, saya ulangi lagi, sampai tanggal 31 Juli 2020. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi koordinator leadership 113 yang sudah ditunjuk di gereja lokal masing-masing. Untuk jelasnya Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat kami atau full timer kami. Karena pengembangan kepemimpinan adalah hal mutlak bagi ketaatan kita terhadap amanat agung, marilah kita bersama-sama melatih pemimpin-pemimpin baru yang akan memuridkan bangsa-bangsa. Sampai jumpa di kelas Leadership 113. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati seluruh jemaat Every Nation dan juga sahabat, rekan, teman kami yang menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini dimanapun berada. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan penyediaan-Mu ada bagi kami semua, dan kami tidak kekurangan berbagai hal yang baik sesuai dengan kasih karunia dan kemurahan-Mu yang bekerja setiap hari, tidak ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menyanyikan I God oleh Victory Worship untuk mengakhiri ibadah online kita. We cry out, blessed be your name. Blessed be your name. Lord, you are worthy of all praise. Worthy of all praise. Come on, church, lift your hands, raise your voices. Lift our hands and raise our voices. All the earth will hear rejoicing when your people sing. Blessed be your name, my God, you alone are truly great. Your words will never ever break. Your plans will deviate from the promises you made. And I will never be the same. Your blood has washed away the shame. You took away my pain, and your love